Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita setiap Ahad kedua yang membahas tema-tema yang bermanfaat insyaallah ta'ala. Jika sebelumnya telah kita selesaikan risalah karya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah yang berjudul tentang 10 kaidah dalam istiqamah, asyru qawaid fil istiqamah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berbarakah ini kita akan membaca salah satu risalah beliau juga yang berjudul Kaifa takunu miftahan lil khair. Kiat-kiat menjadi keran pembuka kebaikan, kunci-kunci pembuka kebaikan. Dan ini adalah tema yang sangat penting karena setiap kita tentunya berkeinginan, bercita-cita, mendambakan untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat, pembuka kebaikan di dunia ini. InsyaAllah ta'ala kita akan membaca risalah ini dengan memohon taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan ulama-ulama ahli hadis lainnya, bersumberkan dari hadis Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 1332. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna minan nasi nasan mafatihal khair. Sesungguhnya di antara manusia ada segolongan yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan, kunci-kunci pembuka kebaikan, maghaliqal syarr, penutup-penutup keburukan. Wa inna minan nasi nasan mafatihal syarr maghaliqal khair. Sebaliknya ada di antara manusia segolongan yang menjadi pembuka-pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khairi ala yadayhi. Maka berbahagialah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci pembuka kebaikan.
wa wailun liman ja'alallahu miftahus syarri ala yadayhi, dan celaka, sengsara orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci pembuka keburukan. Hadis ini memberikan faedah kepada kita semuanya bahwa manusia terbagi menjadi dua. Ada golongan manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci pembuka kebaikan. Dia menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dia menyebar kebaikan, baik menyebarkan ilmu, baik menyebarkan amal saleh yang bermanfaat, program-program yang bermanfaat bagi orang lain, baik itu harta, tahta, dan lain sebagainya. Yang kedua, golongan yang kedua adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka keburukan. Ya, membuka keburukan, kemaksiatan, kesesatan, penyimpangan, entah itu kesyirikan, entah itu kebid'ahan, entah itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Nabi membagi manusia itu terbagi menjadi dua, ya, Nabi SAW mendoakan bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka kebaikan, didoakan oleh Nabi, tuba, berbahagialah, kebahagiaan baginya baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya untuk golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang menjadi pembuka keburukan, didoakan juga oleh Nabi, tapi didoakan jelek. Wail itu adalah celaka, sengsara. Wailul lil mutaffifin, gitu ya, celaka bagi orang-orang yang mutaffifin, mengurangi timbangan. Jadi kata wail itu adalah kecelakaan, kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Tentu kita ketika mendengar hadis yang mulia ini pengen untuk menjadi bagian yang pertama, yaitu orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keran-keran pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Tentu kita tidak ingin menjadi bagian yang kedua, yaitu orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keran pembuka keburukan dan mengunci kebaikan. Oleh karenanya, karena fitrah manusia ingin menjadi yang terbaik, fitrah manusia ingin menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi orang lain, maka kita mesti tahu apa kiat-kiat, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang hamba yang menginginkan menjadi kunci pembuka kebaikan. Bukan hanya sekedar menghayal, bukan sekedar hanya bermimpi, tetapi dia berusaha melakukan sebab-sebab, melakukan kiat-kiat agar dia termasuk golongan yang pertama, agar dia menjadi orang-orang yang berguna, agar dia menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, sehingga menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia ini. Karena itu adalah tanda kebaikan bagi seorang hamba jika kita dimudahkan untuk menyebarkan ilmu, ketika kita dimudahkan untuk beribadah,
Itu adalah tanda apa? Kebaikan. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Idza arada Allahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah SWT akan memperkerjakannya. Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud Allah memperkerjakannya wahai Rasulullah? Qala yuwaffiquhu lil amali salihi qabla al-maut. Maksudnya adalah Allah akan memudahkan dia beramal saleh sebelum mati. Ketika seorang hamba dimudahkan untuk menuntut ilmu, dimudahkan untuk beribadah ya kepada Allah, beramal saleh di dunia ini, maka itu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Dan ini yang harus kita upayakan, karena kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Allah menciptakan kita di dunia ini untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Allah menciptakan kita di dunia ini untuk mempersiapkan bekal kita untuk setelah mati nanti. Maka kita harus berlomba-lomba, ya, kita harus berlomba-lomba bagaimana mengumpulkan bekal, mempersiapkan. Karena kita semuanya bakalan mati meninggalkan dunia ini. Dunia ini sementara, dunia ini fana. Ya, kita hanya mampir sebentar aja di dunia ini. Tempat abadi seorang mukmin adalah di surga, bukan di dunia yang hina ini. Ya, oleh karenanya kita semuanya harus memiliki semangat, memiliki cita-cita yang tinggi, mimpi yang besar, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di muka bumi, orang-orang yang bisa membuka pintu-pintu kebaikan bagi orang lain. Ya, dia menjadi kunci-kunci keran kebaikan. Ya, baik dengan hartanya, baik dengan ilmunya, baik dengan jabatannya, atau apapun ya, skill, potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Karena untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain itu tidak semata-mata dengan ilmu. Maksudnya tidak mesti sebagai seorang ustadz, tidak mesti sebagai seorang pendakwah. Kita bisa menjadi orang yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan masing-masing, potensi yang telah Allah berikan kepada kita masing-masing. Karena potensi orang itu beda-beda. Lihat dalam sejarah kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian sahabat itu yang diberi potensi menyebarkan manfaat berupa ilmu, seperti sahabat Abu Hurairah, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, yang banyak meriwayatkan apa? Hadis, sehingga dia menyebarkan manfaat kepada orang lain lewat jalur ilmu, dakwah. Hanya banyak hadis-hadis dari sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah. Ada sebagian sahabat itu mungkin nggak banyak meriwayatkan hadis, tapi dia punya potensi yang lain. Ya, dia membela agama Allah, bermanfaat bagi orang lain dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka. Sebut misalkan sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka lebih potensinya kepada harta. Bukan berarti bukan ilmu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan sahabat Abu Hurairah misalkan,
Hadis yang diriwayatkan Abdurrahman bin Auf itu dikit jika dibandingkan Abu Hurairah, jika dibandingkan dengan sahabat Aisyah, Anas bin Malik, ya. Tapi dia punya potensi yang lain, yaitu membela dengan hartanya. Ya, Utsman bin Affan dengan hartanya, Abdurrahman bin Auf dengan hartanya, terutama dulu untuk menolong, ya, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di medan jihad yang tentu membutuhkan dana besar. Ini orang-orang kaya ini, donaturnya, ya, penyumbangnya. Ada sebagian sahabat yang diberi potensi yang lain, bukan dengan ilmu, bukan dengan harta, tapi dia punya potensi yang lain. Sebut misalkan Hasan bin Sabit, dia membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, syair-syairnya. Dia punya keahlian dalam sastra bahasa. Dia membela agama Islam, dia membela Al-Quran, dia membela Allah, dia membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat syair-syairnya, sastranya. Ya, karena di zaman Nabi itu salah satu yang menjadi ciri khas zaman dahulu itu adalah bahasa, sastra syair. Ya, dan penyair Rasulullah adalah Hasan. Ya, ada juga yang membela agama Allah Subhanahu wa taala lewat potensi strategi perang. Khalid bin Walid misalkan, mungkin beliau nggak banyak hadis yang diriwayatkan dari sahabat Khalid bin Walid, ya. Beliau juga bukan orang hartawan yang seperti Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf. Beliau juga bukan penyair seperti Hasan, tapi beliau punya potensi yang lain, yaitu apa? Keahlian dalam strategi perang. Dialah Saifullah, ya, pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus. Ya, kedikdayaannya, kecerdasannya dalam strategi perang, ya, sangat mumpuni, dan itu sangat terlihat dalam perang Mu'tah, di mana ketika panglima-panglima Rasulullah SAW yang sudah ditunjuk oleh Nabi berguguran, ya, Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawaha berguguran, ya. Bendera kemudian dilanjutkan estafetnya oleh Khalid ibnul Walid, dan kemudian Allah memberikan kemenangan lewat tangannya. Demikian juga yang lainnya. Jadi potensi orang itu berbeda-beda, dan ini yang perlu kita gali. Ini yang perlu kita gali dan perlu kita tanyakan pada diri kita. Apa yang kita bisa perbuat sebagai bekal bagi kita, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saya nggak bisa seperti ustadz yang berdakwah, ya, yang menulis, tapi pasti ada potensi yang kita bisa berikan untuk Islam, ya, baik dengan harta kita, baik dengan jabatan kita, keahlian kita dalam masalah apa, ya. Sekecil apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, jangan pernah meremehkannya, karena semuanya akan ada totalannya, semuanya akan ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nabi pernah bersabda, jangan kamu meremehkan amal kebajikan sekecil apapun itu, karena bisa jadi amalan yang kita remehkan, yang kita anggap kecil, rendah, justru itulah yang membukakan pintu surga untuk kita. Ya, bukankah Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa ada yang masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan? Bukankah Rasulullah pernah mengabarkan ada seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ngasih minum, ngasih makan kepada anjing yang kehausan. Ngasih minum anjing, nolong anjing kehausan. Bagaimana dengan menolong manusia?
Itu anjing padahal yang ditolong. Bagaimana kalau kita menolong orang yang terdampak bencana misalkan, luar biasa. Ya, maka mari kita tanyakan pada diri kita, andil apa yang sudah kita berikan di dunia ini untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, amal apa yang sudah saya lakukan, tabungan apa yang sudah saya cicil sebagai ya bekal untuk setelah nanti meninggalkan dunia ini. Ya, mari kita persiapkan amalan-amalan yang bisa kita nanti petik hasilnya di kemudian hari, di suatu hari yang tidak bermanfaat, harta-harta yang kita miliki, jabatan-jabatan yang kita miliki, anak, pengikut, ya, dan lain sebagainya yang kita harapkan dari mereka, semuanya nggak bermanfaat kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan amal saleh yang diterima oleh Allah SWT. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Baik, dalam buku ini disebutkan oleh Syekh beberapa kiat agar kita menjadi kunci pembuka kebaikan. Ya, ada beberapa kaidah-kaidah yang perlu kita fahami agar kita semuanya menjadi orang-orang yang pembuka kebaikan, ya, bermanfaat bagi orang lain, menebarkan kebaikan bagi orang lain. Baik. Yang pertama, al-amrul awwal, kiat yang pertama, Allahu azza wa jalla huwa khairul fatihin. Allah Subhanahu wa taala dialah sebaik-baik pembuka. Ya, Allah Subhanahu wa taala dialah sebaik-baik pembuka. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu ada nama Al-Fattah. Makanya ada yang namanya Abdul Fattah, gitu ya. Al-Fattah itu nama Allah SWT yang artinya apa? Al-Fattah, zat yang membuka, ya, membuka. Dan ini salah satu nama yang wajib bagi kita untuk menetapkannya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat-sifat yang agung. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang agung. Husna itu kalau yang belajar bahasa Arab itu namanya sighah mubalaghah, yakni fi ghayatil husni, ya, nama-nama yang sangat indah. Jadi nama-nama Allah itu sangat indah, sangat mulia. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Yang dimaksud berdoalah dengannya itu mencakup dua, karena doa di dalam Al-Quran itu memiliki dua makna. Doa bermakna doaul ibadah, ya, yang kedua doaul masalah. Doa yang bermakna ibadah, yakni berdoalah dengan nama-nama tersebut, ya, yakni beribadahlah dengan nama-nama tersebut. Makna yang kedua doaul masalah, mintalah dengan nama-nama Allah SWT. Misalkan kalau kita minta rizki, ya Razzaq urzuqni, wahidat yang memberi rizki, berikanlah rizki kepadaku. Ya Alim alimni, wahidat yang memiliki ilmu, berikanlah ilmu kepadaku. Ya, jadi makna fad'uuhu biha itu mencakup dua hal tadi. Baik, kembali kepada tadi, nama Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah Al-Fattah, dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an pada dua tempat. Yang pertama
pada surat Al-A'raf ayat 89. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah antara kami dan antara kaum kami dengan kebenaran, karena Engkau adalah sebaik-baik pembuka. Wa anta khairul fatihin, Engkau adalah sebaik-baik pembuka. Tempat yang kedua adalah di surat Saba ayat 26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." Katakanlah, dialah Rabb kami yang mengumpulkan di antara kami, kemudian dialah yang membukakan di antara kami dengan kebenaran, wa huwal fattahul alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pembuka. Jadi di antara nama Allah itu adalah Al-Fattah, yang artinya zat pembuka. Membuka apa? Ya, membuka banyak, membuka ilmu, membuka rizki, membuka kebaikan-kebaikan bagi seorang hamba, keberkahan, kebaikan, semuanya yang membuka adalah Allah SWT. Kalau Allah membuka hidayah bagi seorang hamba, nggak ada yang menyesatkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka rizki bagi seorang hamba, nggak ada yang bisa sanggup menyetopnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuka kebaikan-kebaikan bagi seorang hamba. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 2, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmat untuk manusia, maka tidak ada yang bisa menahannya. Ketika Allah misalkan membuka hujan rahmat, ya, karena hujan itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang sanggup untuk menyetopnya. Pawang hujan nggak bisa, ya. Hanya kemarin pas ada acara di mana tuh, di Lombok, ya, di Lombok, yang apa itu, balapan sepeda motor apa itu, ya, yang akhirnya padahal sudah nyewa pawang hujan, ya, untuk supaya nggak hujan, nggak taunya hujan, banjir malah, ya. Ketika Allah SWT sudah membuka, ya, menghendaki, mentakdirkan sesuatu, nggak ada yang bisa nyetok. Ketika Allah SWT sudah membuka ilmu bagi seorang, nggak ada yang bisa nyetok. Walaupun semua orang menjegalnya, iri, ya, nggak ada yang bisa. Ketika Allah membuka hidayah bagi seorang hamba, nggak ada yang bisa menyesatkan. Ya, jadi hanya Allah satu-satunya yang membuka kebaikan bagi seorang hamba. Jika hal ini tertanam pada diri kita, kita meyakini bahwa Allah lah yang membuka semua kebaikan, maka konsekuensinya apa? Ya, kita bergantung hanya kepada Allah SWT. Kita berserah diri kepada zat yang membuka kebaikan-kebaikan. Sehingga kita kalau pengen menjadi manusia yang terbaik, manusia yang bermanfaat, berarti bergantung sama Allah SWT. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada yang lain. Jangan bergantung kepada yang lain. Ya. Karena banyak orang minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada kuburan, baik itu kepada, ya, makam yang dikeramatkan, atau benda-benda yang dianggap memiliki keajaiban, entah itu keris, ake, atau kalau sekarang yang lagi viral juga boneka arwah, spirit doll atau apa itu, ya,
yang katanya boneka tapi ono isine, ya ono isine, ya. Nah, ini banyak orang stres zaman sekarang. Kadang ada boneka katanya dikasih makan, dikasih minum, itu pasti ada keyakinan-keyakinan, ya, ya. Sama seperti orang kemudian apa? Melakukan ritual-ritual pemujaan, ya. Ada orang ngasih sesajen kepada atau sedekah laut kepada apa? Itu kan hal-hal yang tidak dimasuk di akal, ya, nggak masuk di akal. Pasti ada keyakinan-keyakinan spiritual, ya, mistik, klinik, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan itu bukan suatu hal yang aneh di negeri kita yang memang notabene apa? Banyak sekali sihir, perdukunan. Karena dulu, ya, kita harus ingat sejarahnya bahwa negara kita Indonesia sebelum masuknya Islam, ya, memang adalah agamanya Hindu, Buddha, animisme, dinamisme yang melekat dengan hal-hal yang berbau mistik, ya. Jadi jangan tertipu dengan sekarang dibuat modern, dibuat keren, dibuat lucu, ya, dan lain sebagainya. Seorang muslim harus punya apa? Prinsip, konsep tauhid harus betul-betul ditanamkan baik-baik, ya. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang membuka segala kebaikan bagi seorang hamba, baik itu ilmu, baik itu rezeki, baik itu anak, ya, dan lain sebagainya, ya. Dialah Allah yang membukakan kebaikan bagi hamba. Maka kita harus bergantung kepadanya, kita harus minta kepadanya, ya. Jangan mengandalkan kepada diri kita atau mengandalkan orang lain, bergantung kepada orang lain, tawakal kepada orang lain, bergantung hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Kalau dalam bahasa Arab, wa 'alallah itu maf'ul bih, yang didahulukan. Maf'ul bih yang didahulukan, objek yang didahulukan, itu fungsinya adalah lil hasr, pembatasan. Berarti tawakal hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Sama seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu maf'ul bih, objek. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, bukan kepada yang lain, ya, bukan kepada yang lain, siapapun, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu wali, jin, apalagi, ya, benda-benda mati, ya, yang tidak memiliki kedudukan spesial. Baik, yang kedua, kunci yang kedua untuk menjadi keran kebaikan, pembuka kebaikan, tauhidullahi azza wa jalla wa ihlasud dini lahu. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memurnikan ibadah agama hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi ini kunci yang kedua, ya, tauhid. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bermanfaat, kalau kita ingin menjadi pembuka kebaikan, maka kunci yang paling utama adalah tauhid, ya, mengesahkan Allah, menyerahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tauhid merupakan kunci semua kebaikan, bahkan merupakan kunci surga, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah syahadat la ilaha illallah. Hadis ini walaupun ada pembicaraan dalam sanadnya, tapi banyak hadis-hadis yang lain yang mendukungnya,
ya, yang semakna dengannya. Contoh, misalkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yatawaddau fayublighul wudu, summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Tidaklah seorang hamba yang berwudu secara sempurna kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Ini doa setelah wudu. Tauhid, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Hamba berarti kita tidak boleh berlebih-lebihan, dan rasul berarti kita tidak boleh merendahkan. Kata Nabi, siapa yang berwudu secara sempurna kemudian baca doa tadi yang intinya mengandung tauhid, illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah, kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia bisa masuk dari pintu mana yang dia suka. Berarti seorang apabila bertauhid, ya, bersyahadat la ilaha illallah, tentunya dengan menjalankan dan menunaikan syarat-syaratnya, maka ya dia akan bisa masuk ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak bertauhid, maka dia tidak mungkin masuk surga. Allah haramkan surga bagi orang-orang yang menyekutukannya. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan surga baginya, dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Ya, diharamkan surga baginya. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Surat Al-A'raf ayat 40. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga. Ini orang-orang yang tidak bertauhid, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan, gak bakalan bisa masuk surga selama-lamanya. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta masuk lubang jarum. Mungkin gak? Gak mungkin, ya, unta masuk lubang jarum. Ini maksudnya sesuatu yang mustahil. Gak mungkin orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala masuk surga, sebagaimana tidak mungkin, ya, unta itu masuk lubang jarum. Ya. Jadi surga hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata illa nafsum mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu memahami la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Ini yang perlu dipelajari, karena la ilaha illallah itu bukan cuma sekedar, ya, orang mengucapkan la ilaha illallah berarti sudah. Enggak, ada syarat-syaratnya, ada kunci-kuncinya. Makanya Wahab bin Munabbih pernah mengatakan, ya, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Beliau mengatakan, ya, tapi yang namanya kunci pasti memiliki gigi-gigi. Ada giginya, setiap kunci pasti ada giginya. Nah, surga juga demikian. La ilaha illallah itu adalah kunci surga, tapi untuk memahami la ilaha illallah itu ada gigi-giginya. Ya, gigi-gigi surga disebutkan oleh para ulama ada 7, ya. Ilmu, kemudian yakin, kemudian jujur, kemudian ikhlas, ya, kemudian cinta,
kemudian inqiyad, tunduk, ya, kemudian al-qabul, menerima, dan lain sebagainya. Intinya, kalau kita ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, maka ya kunci utamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ikhlas lillahi jalla wa ala di dalam beramal. Ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah saja. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan atau ucapan terima kasih. Ini kalau sudah tertanam pada diri kita, enak, tenang orang melakukan amal kebajikan itu. Orang mau muji, orang mau bully, gak mempengaruhi diri kita. Kadang kan orang itu beramal, kalau gak ikhlas, akhirnya apa? Gerundel dia, gerundel. Ya, kenapa? Karena ternyata gak ada yang muji dia, gak ada yang mengucapkan terima kasih sama dia. Ya, apalagi kalau dibully. Nah, tapi kalau kita ikhlas lillahi jalla wa'ala, ya, mau dibully, mau dipuji, tidak mempengaruhi semangat kita dalam beribadah. Mau dicantumkan, disebutkan nama kita ataupun tidak disebutkan, nggak masalah bagi kita. Karena yang kita harapkan adalah ya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pujian manusia. Nah, ini penting sekali ya untuk kita tanamkan selalu untuk menjadi kunci-kunci ya pembuka kebaikan, ya, ikhlas, tauhid, ya. Nah, sehingga amal yang kita lakukan tidak sia-sia. Kita tahu syarat utama diterimanya amal ibadah seorang hamba adalah keikhlasan. Tidak ada artinya amal ibadah ya jika tidak dibangun di atas tauhid, keikhlasan ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ketiga, al-amrus salis, yang ketiga agar kita menjadi kunci pembuka kebaikan adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah. Ini ilmu yang bermanfaat, yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah bersabda, salullaha ilman nafi'a, mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa', dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi ya, kunci menjadi keran kebaikan, pembuka kebaikan ya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu agama ini kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang mengantarkan kita menuju surga dan mana yang mengantarkan kita ke neraka. Karena kalau nggak punya ilmu, bisa jadi menurut kita ini adalah amalan kebaikan yang mengantarkan kita menuju surga, tapi ternyata apa? Itu menuju neraka. Betapa banyak orang dia telah mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya untuk acara-acara menurut dia baik, padahal itu adalah nggak ada contohnya dalam agama. Oh, dia korbankan, ya, dia keluarkan jutaan, bahkan mungkin miliaran untuk perbuatan-perbuatan yang bid'ah, perbuatan-perbuatan yang
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Menurut dia baik, tapi di mata syariat, dalam timbangan syariat, itu tidak ada contohnya dalam agama. Disinilah pentingnya bagi kita untuk memiliki ilmu, sehingga setiap langkah kita, setiap aktivitas ibadah kita, semuanya berdasarkan ilmu. Makanya Imam Bukhari mengatakan apa? Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 108, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basir. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu. Mengajak manusia kepada kebaikan itu di atas ilmu syaratnya. Makanya tidak sembarangan orang boleh berdakwah. Kalau dia nggak punya ilmu, bahaya malahan berdakwah. Menurut dia mengajak kepada kebaikan, bisa-bisa malah apa? Mengajak kepada neraka jahanam. Karena dia tidak memiliki ilmu, sesat dan menyesatkan, dan itu sangat berbahaya. Pak, orang kalau misalkan nggak punya ilmu tentang kedokteran, dokter gadungan, dokter palsu, KW, terus ada orang sakit, Mas, dikasih obat, disuntik sama dia, serem nggak? Serem. Iso-iso bukan malah nyembuhkan, mati membahayakan. Ini untuk kesehatan apa? Badan. Apalagi untuk kesehatan batin, kesehatan agama, keselamatan agama seorang yang menentukan perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat utama, kunci utama agar kita menjadi kunci pembuka kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu adalah cahaya yang akan menyinari perjalanan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ilmu ini sangat penting sekali, untuk sebagai bekal utama bagi kita menjadi pembuka kebaikan. Maka kita kalau ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, harus semangat belajar ilmu agama. Tanpa ilmu agama nggak mungkin kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang mengantarkan menuju surga dan mana yang mengantarkan neraka, mana tauhid dan mana syirik, mana ketaatan dan mana kemaksiatan. Nggak bisa bedakan. Terutama pada zaman kita sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah. Banyak orang-orang yang berlagak pinter padahal sebenarnya bodoh tentang ilmu agama. Banyak orang tertipu, banyak kesesatan-kesesatan dibungkus secara rapi, seakan-akan indah, casingnya diperbaiki sehingga menipu banyak kalangan. Tapi orang-orang yang memiliki ilmu bisa membedakan, tidak tertipu dengan perubahan nama, tidak tertipu dengan perubahan casing, karena casing bisa dirubah. Al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan perubahan nama. Khomer tetap khomer walaupun diganti namanya. Sekarang mana ada minuman terus tulisannya khomer itu? Nggak ada. Semuanya ganti, whisky, brandy, narkoba, pil koplo, macam-macam. Bahkan walaupun tulisannya minuman segar, tapi kalau isinya memabukkan, tetap disebut sebagai khamr. Bukankah Nabi pernah mengatakan,
ya, la yasrabanna nasun min ummatil khamra wa yusammunahu bighairi ismih. Akan ada segolongan dari umatku yang minum khamr tapi menamai khamr bukan dengan namanya. Ya, sekarang syirik dirubah namanya, riba dirubah namanya, ya, bahkan nama-nama yang indah. Riba namai bunga, apa bunga, ya, insyaallah, ya. Nah, jadi syirik kadang diganti tawassul, tapi pada hakikatnya adalah minta kepada orang yang mati, tapi disebutnya tawassul. Tawassul itu masih multi tafsir, ya. Jadi jangan tertipu dengan perubahan nama, ya, jangan tertipu dengan perubahan nama. Banyak kesesatan dibungkus dengan kata-kata yang indah, ya. Dulu ada kata Islam liberal, ganti lagi Islam Nusantara, ya, ganti lagi sekarang moderasi agama, ya. Padahal setali tiga uang, sama aja sebenarnya, redaksinya saja diganti-ganti, ya, padahal hakikatnya sebenarnya sama. Nah, orang yang cerdas, orang yang tidak tertipu dengan perubahan casing, ya, karena substansinya sama, diganti tok judulnya, sebenarnya sama, ya. Seperti tadi boneka arwah misalnya, sama aja, dulu jenglot, saiki serem dulu, nah, saiki dibikin apa? Bagus, ya, dibikin bagus, sama aja. Mau dinamain boneka arwah, spirit doll, atau ya dodol, ya, kalau hakikatnya sama, ya sama. Dukun tetap dukun, walaupun pakai jubah, walaupun pecinya putih, walaupun pakai tasbih segede pentol, ya. Kalau dukun ya tetap dukun. Makanya ada buku bagus, judulnya keren, Dukun Hitam, Dukun Putih. Maksudnya kalau dukun dulu itu serba hitam, bajunya hitam, ya, terus ruangannya hitam, serem, ya, kabeh hitam. Kalau sekarang ada sebagian yang mungkin pakai jubah putih, pecinya putih, ya, kadang pakai zikir-zikir, ya, tapi hakikatnya dukun juga, ya. Maka kita jangan tertipu dengan perubahan casing. Yang keempat, al-amru rabi', yang keempat, al-inayatu bi faraidil Islam wa wajibatid din. Perhatian dengan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Jadi untuk menjadi kunci pembuka kebaikan, kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban dalam agama kita. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, ya, berbakti kepada kedua orang tua, dan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada seorang hamba. Karena melakukan kewajiban-kewajiban itu bisa membukakan kebaikan bagi kita, ya. Contoh, orang yang sholat itu melaksanakan sholat itu adalah membukakan apa? Kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Makanya perhatikan, ketika orang itu masuk masjid, Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kenapa orang masuk masjid itu, ya, dianjurkan berdoa dengan doa ini? Karena memang masjid adalah tempat turunnya, terbukanya rahmat-rahmat Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab sholat adalah, ya, amalan yang sangat
mulia. Siapa yang melakukannya, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rahmat, keberkahan baginya. Salah satunya pintu rizki. Artinya sholat itu salah satu sebab dibukakannya rizki. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Kemudian kata Allah SWT, la nas'aluka rizqa, perintahkanlah kepada keluargamu sholat dan sabarlah, kami tidak meminta kepadamu apa? Rizki. Setelah Allah memerintahkan ya sholat dan memerintahkan kepada kita untuk menghancurkan, mendidik keluarga kita, istri dan anak-anak kita untuk sholat, Allah mengatakan, aku nggak meminta kepada kalian apa? Rizki. Kata Imam Ibnu Katsir, ini isyarat bahwa sholat itu adalah salah satu sebab terbukanya rizki. Ya, banyak orang beranggapan kalau sholat itu malah seret rizkinya. Seret rizkinya. Misalkan ada orang kerja nih, punya pegawai, ya, nah ini kalau sholat dulu, nah itu mungkin nanti ada apa? Pelanggan, ada konsumen, ya, hilang berapa rupiah. Itu kalau pakai matematika manusia. Tapi matematika Allah SWT tidak demikian. Jadi kadang beda antara matematika manusia dengan matematika Allah SWT. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqah. Allah menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah. Kalau kita pakai matematika manusia, orang riba itu malah nambah. Kita minjamin orang misalkan, ya, tak kasih 10 juta tapi balik 12 juta. Sekilas secara matematika apa? Nambah. Tapi Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Oh, hancurkan. Gak diberkahi sama Allah SWT. Ya, wa yurbis shadaqah. Allah akan menumbuhkan sedekah. Secara matematika orang yang sedekah berkurang. Kita kalau misalkan punya gaji 10 juta kemudian kita sedekahkan 5 juta, ya, misalkan secara matematika berkurang. Tapi Allah mengatakan apa? Wa yurbis shadaqah. Oh, yang akan menumbuhkan. Allah yang mengatakan, Nabi SAW pernah mengatakan, mana qasad shadaqatun min mal. Ya, sedekah itu tidak mengurangi apa? Harta. Tidak mengurangi harta. Justru akan menambah keberkahan bagi seorang. Kenapa? Karena yang mengatur rizki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ya, amal-amal ibadah, amal-amal saleh yang dilakukan seorang hamba ini akan menjadi apa? Pembuka kebaikan bagi kita. Kalau kita perhatian dengan, ya, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, ini akan menjadikan kita sebagai pembuka kebaikan. Contoh yang lain, puasa. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri amsik. Kalau sudah masuk awal bulan Ramadan, bentar lagi udah Ramadan nih, nggak terasa. Kata Nabi SAW, kalau udah masuk awal malam bulan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Nah, ini kalau orang itu masuk bulan Ramadan, waktunya orang puasa beribadah, dibuka pintu-pintu surga, dibuka pintu-pintu kebaikan bagi seorang hamba. Makanya orang kalau bulan Ramadan itu biasanya lebih apa? Semangat. Sing biasa nih gak ke masjid, kalau bulan Ramadan masjid. Makanya kalau bulan Ramadan apa mana yang terawih, wah beludak guys. Ya, kadang masjidnya gak muat. Cuma sayangnya gak istiqomah. Ya, kadang-kadang awal-awal toh. Ya, nanti kalau udah menjelang Idul Fitri kembali ke asal lagi.
sepi. Nah ini ya. Taib. Intinya di sini adalah bahwa dengan seorang itu menjalankan puasa Ramadan akan dibuka pintu-pintu kebaikan bagi seorang hamba. Sehingga dengan demikian seorang hamba tatkala dia perhatian dengan amal-amal saleh, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, ini akan menjadi pembuka kebaikan. Taib. Yang terakhir, yang kelima, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mujahadatun nafsi alal bu'di anil atham. Ya. Melawan hawa nafsu untuk menjauhi dosa. Untuk menjauhi dosa, melawan hawa nafsu, jihad melawan hawa nafsu. Kok perlu jihad barangnya? Ya, karena hawa nafsu itu seringkali mengajak kepada maksiat. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu sering mengajak kepada kejelekan. Makanya perlu kita lawan. Ya, Nabi bersabda, al-mujahidu man jahada hawahu fi dzatillah. Orang yang jihad yang sesungguhnya itu adalah orang yang jihad melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ada jihad di sana, jihad dengan pedang, perang. Tapi di sana ada jihad yang lebih utama daripada itu. Karena kalau jihad dengan perang itu nggak semua orang punya kesempatan. Mungkin dia nggak memiliki kemampuan, mungkin juga nggak ada perang sehingga nggak butuh jihad dengan pedang. Tapi kalau jihad melawan hawa nafsu, setiap orang. Karena setiap orang punya hawa nafsu. Ya. Maka kata Nabi, jihad yang sesungguhnya, orang yang jihad yang sesungguhnya adalah orang yang jihad melawan hawa nafsunya, ya, agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang hamba apabila ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, ya, maka dia harus melawan hawa nafsunya, menghindari dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya, harus berjuang, harus bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah kepadanya. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berupaya, ya, untuk berupaya meninggalkan dosa dan maksiat. Karena kalau kita sudah terjebur di dalam maksiat, ya, maka susah, lebih sulit lagi untuk keluar darinya. Orang kalau sudah terjerat dalam jeratan-jeratan setan, itu mau keluar lagi itu susah, butuh lepas daripada itu butuh perjuangan. Bahkan betapa banyak orang kalau sudah terjerumus di dalam dosa, ya, mungkin awalnya cuma nyicipi, coba-coba, akhirnya ketagihan, ya, bukan suatu hal yang mustahil, dia malah memasarkannya, mengajak yang lain supaya seperti dia. Mungkin awalnya cuma coba-coba narkoba, suwi-suwi jadi bandarnya, jadi agennya. Karena seperti yang dikatakan oleh sahabat Utsman bin Affan, waddatiz zaniyatu law zanan nisa'u kulluhunna. Ya, pelacur itu berharap andai semua wanita berzina semuanya. Jadi bukan hanya dia. Kenapa hanya dia saja yang kecebur? Dia pengen juga wanita-wanita yang lain nasibnya juga sama seperti dia. Oleh karenanya, ya, kita harus waspada dari kubang-kubang dosa, ya, dari godaan-godaan syaitan. Inna syaitana lakum adu fattahiduhu aduwa. Setan itu adalah musuh bebuyutan kalian, jadikan dia musuh. Jangan mengikuti
ya jerat-jerat setan, godaan-godaan setan. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan yang sering mengajak kita kepada kerusakan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau kita ingin menjadi pembuka kebaikan, hindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi keran pembaikan, ya, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya menganugerahkan kebaikan untuk hamba-hamba pilihannya yang terbaik. Ya, maka kalau kita ingin menjadi yang terbaik, ya, berarti harus menghindari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak memilih kecuali hati yang bersih, jiwa-jiwa yang bersih. Maka kita harus membersihkan diri kita dari noda-noda. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia dunia akhirat orang yang membersihkan jiwanya. Membersihkan dari apa? Dari kotoran-kotoran. Kotoran jiwa itu mencakup 3: kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Semuanya kita bersihkan. Ya, kita membersihkan diri kita dari kesyirikan-kesyirikan, dari kebid'ahan-kebid'ahan, dari kemaksiatan-kemaksiatan dan lain sebagainya. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan kembali ya pembahasan kaifa takunu miftahan lil khair, menjadi keran pembuka kebaikan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami pembahasan ini, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya, sehingga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang ya yang dipilih sebagai keran-keran pembuka kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.